أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bermuajah dalam majelis yang penuh barakah ini, baik bagi para asatidzah sekalian yang hadir langsung di Markaz Karim Bil Quran maupun bagi para asatidzah yang menyimak melalui Zoom atau sebagian mungkin di YouTube. Kalau Zoom-nya agak berat bisa pindah sementara ke YouTube. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih memegang teguh keimanan keislaman kita, dalam keadaan bersemangat. Betul, bersemangat? Semangat kan? Oh, semangat pada telat. Kenapa? Piket. Oh, yang telat piket. Yang lain, yang ikhwan. Tadi kenapa kalah semua sama yang akhwat? Akhwat udah pada rapi. Yang ikhwan saya datang belum ada satupun yang dalam ruangan. Ya. Semangat kan sebenarnya? Nah, kalau semangat harusnya jam 7 udah di sini. Belum mandi ya. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian dan kita sudah tentu mesti bersyukur atas segala nikmat ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, pada tabi'in, atba' tabi'in, dan semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik para asatidzah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sepertinya di sini banyak yang bukan pemula ya. Masya Allah gitu. Bahkan mungkin ada beberapa yang ikut berulang kali, baik itu online ataupun tatap muka. Namun semoga bisa mendapatkan hal yang baru yang belum pernah didapatkan sebelumnya insyaallah taala. Karena daurah kita untuk mulai semester ini untuk Muqaddimah Jazariyah di Karim Bil Quran, dan begitu pula yang kami selenggarakan secara online itu dibagi beberapa level. Agar apa? Agar penjelasannya bisa optimal, bisa dalam, bisa luas. Sedalam palung di samudera terdalam yang sangat luas. Masya Allah. Makanya saya juga kaget. Level 1 ternyata sampai 600 halaman. Level 1 doang. Berarti kalau 3 level, kalau bagi rata saja berarti 1800 halaman. Saya kaget gitu. Saya sendiri kaget pas udah jadi. Oh, 600 halaman ya ternyata ya. Karena untuk yang sebelumnya 600 halaman itu seluruh Muqaddimah Jazariyah. Betul ya? Angkatan sebelumnya ya. 650-an halaman itu untuk seluruh Muqaddimah Jazariyah. Nah, sekarang 600 halaman itu sepertiga Muqaddimah Jazariyah. Begitu ya. Pantesan syarah saya gak selesai-selesai. Ya, gak selesai-selesai ya, karena memang ternyata banyak data yang baru yang mesti saya olah kembali, yang mesti saya kumpulkan, yang mesti saya sampaikan. Begitu. Demikian pula ketika saya bertemu dengan para masyayikh, ketika saya berdiskusi dengan para asatidzah, maka ternyata begitu banyak hal-hal baru yang bisa kita explore, yang bisa kita perdalam. Seperti itu. Sehingga kalau Muqaddimah Jazariyah ini dibahas selama 20 pertemuan saja, itu tidak memungkinkan. Mungkin aja sebetulnya selesai, tapi kalau sekadar selesai ya sekalian aja majelis sama gitu kan. Sekali ketemu selesai gitu. Tapi kan yang kita harapkan bukan selesainya, namun bisa memahami setiap kata yang diucapkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ali ibn Yusuf yang terkenal dengan nama Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, nafa'anallah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain. Begitu. Ya, jadi di sini kita akan sedikit menyampaikan kontrak belajar kita. Mungkin yang sudah masuk grup WhatsApp sudah menyimak sebagiannya. Kalau santri karena nggak pegang HP jadi pasti belum nyimak.
Walaupun mungkin sudah pegang duluan kitabnya. Jadi kita ini akan mempelajari sebuah kitab yang menjadi rujukan dalam ilmu tajwid, yang menjadi salah satu asas. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidaklah seseorang mempelajari tajwid kecuali pasti mengenal kitab Muqaddimah Jazariyah. Dari negeri timur sampai negeri barat, dari utara ke selatan, dari mulai kitab ini disusun sampai mungkin wallahu taala alam sampai hari kiamat. Karena belum ada yang menandingi, menyaingi kefenomenalan kitab ini. Jadi kitab yang kita pelajari atau diistilahkan sebagai sebuah matan, matan itu artinya kitab. Isinya kitab itu matan. Ada hadis, isinya hadis innamal a'malu binniyat itu matan. Matan itu isi artinya, gampangnya begitulah. Judul kitabnya Al-Muqaddimah Fima Yajibu ala qari'il Qur'ani ayya'lam atau ala qari'il Qur'ani ayya'lam. Quran atau Quran? Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i yang lebih fasih Quran. Dan Quran menurut beliau tidak berasal dari bahasa, dari kata kerja apapun, itu adalah sebuah nama, sama seperti Taurat, sama seperti Zabur, sama seperti Injil, bukan berasal dari qiraah. Kalau Quran kan kebanyakan ulama menilai berasal dari kata qiraah. Tapi kalau kata Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran ya Al-Quran. Quran adalah Quran. Mengikuti bahasa Quraisy. Jadi bahasa Quraisy Al-Quran. 'Allamal Quran. Makanya Imam Jazari dalam bait-bait ini nanti wal akhdhu bitajwid hatmun lazimu man lam yujawidil Qur'ana athim. Bukan Qur'ana. Yang sering disingkat oleh orang-orang menjadi Muqaddimah Jazariyah. Ada juga yang menyebutnya Manzumah Muqaddimah. Ada juga yang menyingkatnya menjadi lebih singkat Matan Jazari. Apapun itu, intinya adalah kitab yang sama yang judul aslinya Al-Muqaddimah Fima Yajibu ala Qari'il Qur'ani ayya'lamah. Kemudian terhitung mulai semester ini daurah syarah Muqaddimah Jazari dibagi dalam 3 level, di mana level 1 meliputi pembahasan yang pertama mabadi ilmu tajwid. Oh, mabadi ilmu tajwid kan nggak ada di Muqaddimah Jazariyah. Itulah pentingnya syarah, pentingnya penjelasan. Pentingnya syarah, pentingnya penjelasan adalah untuk menambahkan apa-apa yang tidak disebutkan oleh musannif, yang tidak disebutkan oleh penulis. Maka para ulama menjelaskan sebuah kitab salah satunya untuk itu, untuk menambahkan sesuatu yang belum disebutkan oleh penyusun kitab. Al-Imam Ibnu Jazari nggak nyebutin mabadi ilmu tajwid. Tapi karena kita mau belajar ilmu tajwid, maka mau tidak mau, suka tidak suka, sudah sepatutnya untuk memahami mabadi ilmu tajwid. Kalau kita mau belajar ilmu fiqih, sudah sepatutnya memahami mabadi ilmu fiqih. Kalau kita mempelajari ilmu tafsir, sudah sepatutnya memahami mabadi ilmu tafsir. Begitu. Sudah sepatutnya. Ya, makanya ada kitab yang berjudul Mabadi'ul Ulum Syar'iyyah. Mabadi dari setiap ilmu-ilmu syar'i disebutin tuh. Ilmu akidah mabadinya apa saja, ilmu fiqih mabadinya apa saja, ilmu tajwid mabadinya apa saja. Itu ada. Jadi satu kitab isinya mabadi ilmu-ilmu syar'i. Kemudian yang kedua kita akan membahas kupas tuntas lahan dalam membaca Al-Quran. Al-Imam Ibnu Jazari kan nggak menjelaskan secara detail masalah lahan. Kita mesti tahu. Kenapa kita mesti tahu lahan? Agar kita bisa menghindar darinya. Dan di sana nanti akan kita bahas bagaimana cara mengobati lahan. Termasuk beberapa kisah para ulama, bagaimana mereka mempelajari Al-Quran agar bisa terhindar dari lahan. Itu kupas tuntas lahan. Dan semuanya sudah kami rangkum di kitab yang antum pegang. Di buku modul yang antum pegang. Selain itu juga kebiasaan para ulama tajwid dan qiraat membahas rukun qiraah sahihah dan maratib tilawah. Kan kita nggak ngebahas ilmu qiraah, kita ngebahas ilmu tajwid. Kenapa mesti ada bahasan rukun qiraah sahihah? Ada yang bisa jawab? Kaif ya Ustaz Fahmi? Bisa jawab?
Karena ilmu tajwid adalah muqaddimah dari ilmu qiraat. Makanya Al-Imam Al-Jazari menyebut matan ini sebagai matan al-muqaddimah. Kenapa disebut muqaddimah? Karena ilmu tajwid itu adalah muqaddimah ilmu qiraat. Dan muqaddimah Jazariyah ini isinya kurang lebih sama dengan muqaddimah dari syair ilmu qiraat beliau yang berjudul Thayyibatun Nashr. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan muqaddimah Jazariyah disusun terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan matan-matan berikutnya dalam Thayyibatun Nashr. Ada yang mengatakan Thayyibatun Nashr disusun terlebih dahulu, setelah selesai muqaddimahnya diambil menjadi matan al-muqaddimah al-Jazariyah. Intinya muqaddimah Jazariyah ini adalah muqaddimah, hanya pendahuluan. Jadi kalau mau belajar qiraat harus belajar tajwid. Kalau sudah belajar tajwid, sudah mahir, sayang kalau tidak memahami ilmu qiraat sama sekali. Maka kita mesti mengetahui rukun qiraat shahihah. Makanya dalam kitab-kitab tajwid, khusus yang berbahasa Arab, pasti di bab-bab pertama mereka membahas mabadi ilmu tajwid, mereka membahas lahan, mereka membahas rukun qiraah dan maratib tilawah. Itu biasanya sudah otomatis. Sudah otomatis seperti itu susunannya dari kebanyakan kitab-kitab tajwid. Kemudian pengantar ilmu riwayah. Ini penting untuk disampaikan walaupun kitab-kitab tajwid jarang membahas ini, bahkan mungkin belum ada kitab tajwid yang secara khusus membahas ilmu ini. Namun ini penting untuk disampaikan karena begitu banyak hari ini orang yang belum memahami istilah dalam ilmu riwayah secara tepat, secara proporsional. Banyak sekarang daurah-daurah pengambilan sanad, pengijazahan, tapi nggak paham sanad itu apa, nggak paham ijazah itu apa. Maka mesti diluruskan. Ya. Oleh karena itu daurah kita bukan hanya daurah diroyah, tapi daurah riwayah. Menggabungkan antara riwayah dengan diroyah. Apa sih itu riwayah dengan diroyah? Nanti tunggu pembahasannya dalam pengantar ilmu riwayah. Sekarang kenalan dulu aja dengan istilah. Ada istilah riwayah, ada istilah diroyah. Nggak paham? Nggak apa-apa. Sekarang nggak apa-apa. Kemudian kami lanjutkan dengan hukum-hukum isti'adzah dan basmalah. Karena mau tidak mau suka tidak suka kalau kita baca Al-Quran pasti ketemu yang namanya isti'adzah dengan basmalah. Sayangnya di muqaddimah Jazariyah tidak dibahas. Dibahasnya dalam kitab-kitab yang lain. Maka mau tidak mau suka tidak suka pasti mesti mempelajari hal tersebut agar kita bisa dengan tepat mengamalkan bagaimana caranya isti'adzah baik secara lafal ataupun secara hukum. Juga bagaimana mengamalkan basmalah baik secara lafal ataupun secara hukum. Begitu. Dan ini kebanyakan pembahasan yang kami bahas dari dalam modul ini kami ambil kebanyakan itu dari kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Jadi banyak nukilan dari sana. Setelah itu kami juga sampaikan materi mengenal muqaddimah Jazariyah supaya kita paham isinya Jazariyah itu apa. Baru termasuk di dalam mengenal muqaddimah Jazariyah kita nanti akan berkenalan dengan penyusunnya Al-Imam Muhammad Ibnul Jazari yang mungkin ini akan menjadi revisi dari beberapa hal yang pernah kami sampaikan sebelumnya. Karena ada beberapa poin yang mesti direvisi dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi sebetulnya yang pernah ikut dulu-dulu kalau nggak menyimak ini sangat disayangkan. Kemudian baru kita masuk ke bait yang pertama sampai bait yang ke-8. Kita akan bahas kata per kata, kemudian diuraikan. Setelah itu dilanjutkan dengan makhorijul huruf, bait ke-9 sampai bait ke-19. Dan dilanjutkan bab sifatul huruf, bait ke-20 sampai 26. Dan nanti ditutup dan diakhiri dengan pembahasan an-nabr. Selesai level pertama. Sedikit, babnya sedikit. Tapi insya Allah dalam dan luas. Jadi saya harap semuanya nanti bisa memahami muqaddimah Jazariyah itu bukan sekadar tuntas. Ya saya tahu enggak sekadar begitu. Tapi bisa memahami dengan baik. Bisa mengamalkannya. Dan bisa mengajarkannya kembali.
Itu harapannya, ya. Begitu. Makanya yang serius. Setiap ada faidah jangan lupa mencatat. Setiap ada faidah jangan lupa mencatat. Bagaimana sistem pembelajaran kita? Maka tentu saja ceramah dan diskusi. Jadi yang namanya pertanyaan saya buka setiap saat. Setiap saya berbicara, apabila ada yang tidak dipahami, langsung angkat tangan. Saat itu juga. Tidak perlu menunggu sesi tanya jawab. Yang penting pertanyaannya berhubungan dengan apa yang sedang disampaikan. Bukan apa yang belum disampaikan. Karena kadang-kadang ada orang yang nanya yang belum disampaikan. Apa yang sudah disampaikan, silahkan ditanyakan. Begitu. Kemudian juga ada pembacaan atau hafalan matan, wabil khusus pada matan-matan yang wajib dihafal bagi yang ingin mengikuti ujian. Oh, saya mah nggak pengen ujian, mustami' saja, dipersilahkan. Saya pengen ujian, saya mesti lulus, berarti persiapkan hafalan matannya. Kemudian juga nanti diterjemahkan matan-matan tersebut yang dihafal tersebut, baru akan kami jelaskan isi dari matan tersebut. Dan karena kita materinya secara bab tidak terlalu banyak, namun pertemuan kita insya Allah cukup ya 14 sesi, walaupun sebetulnya 14 sesi ini batas minimal, bukan maksimal. Minimal. Karena kalau yang lulus ujian tulis banyak, itu pasti lebih dari 14 sesi. Karena ujiannya nggak mungkin satu sesi. Walaupun satu hari. Seperti itu Tufatul Atfal kemarin. Satu hari tapi 2 sesi. Sesi pagi, sesi siang. Ya kan? Kalau lebih dari itu bisa jadi butuh 2 atau 3 hari untuk ujian lisan atau munaqasyah. Begitu. Ya. Jadi 14 pertemuan ini minimal. Karena kita punya waktu sampai 16 atau 17 pertemuan di semester ini. Setelah dihitung. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala. Allah SWT menyehatkan kita semuanya sehingga kita tidak ada liburnya. Begitu. Maka karena pertemuan kita ini agak cukup luang begitu, santai dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya itu 20 pertemuan harus selesai Muqaddimah Jazariyah, sekarang tidak harus selesai, hanya sampai bab sifat saja. Maka kami akan perkaya daurah kita dengan tatbiq, praktik. Ya minimal yang hadir di sini. Kalau yang di Zoom kebanyakan kemungkinannya. Dan walaupun mungkin gak kebagian semua, yang minimal yang sebagian-sebagian. Nanti ada praktik, orang per orang. Begitu. Dan tanya jawab bisa dilakukan langsung pada saat pemberian materi berjalan. Baik yang di Zoom ataupun yang di sini. Yang di Zoom boleh langsung ngetik, boleh langsung angkat tangan. Raise hand. Nanti dari admin langsung ngecek siapa yang angkat tangan. Begitu. Dipersilahkan untuk memotong pembicaraan saya. Sangat diperkenankan. Jadi nggak perlu minta izin. Ustaz izin bertanya. Iya, sudah tahu mau bertanya. Silahkan langsung tanya saja. Ya. Jadi nggak perlu lagi izin bertanya. Memang sudah diizinkan sejak sekarang. Sampai nanti akhir daurah. Ya, diizinkan. Kemudian waktu pembelajaran kita 14 pertemuan materi dan 2 pertemuan ujian. Ini bisa 14 materi ditambah 2 pertemuan ujian. Bisa 12 materi ditambah 2 pertemuan ujian. Pokoknya 14 itu kurang atau lebih. Minimal itu 14. Kalau ujiannya panjang ya bisa di 15, bisa jadi 16. Begitu ya. Termasuk kalau ada banyak diskusi. Kalau memang ada yang belum dipahami, tuntaskan. Jangan dibawa pulang khawatir galau. Ya, tuntaskan. Ya, nggak apa-apa, tuntaskan. Begitu. Satu pertemuan nanti dibagi dalam 2 sesi, seperti yang biasa dilakukan. Kita istirahat itu sekitar jam 9.30 ya. Jadi kita istirahat 9.30, kemudian istirahat sekitar 15 atau 20 menit, baru dilanjutkan sampai 11.15 atau 11.30. Atau kalau banyak pertanyaan biasanya sampai zuhur. Dan itu waktu Tufatul Atfal kemarin sering sampai zuhur. Kalau banyak pertanyaan. Tapi kalau lagi pada capek, sampai jam 11 selesai biasanya. Tergantung peserta. Iya. Kadang-kadang pesertanya capek. Udah ada lelah, nggak tahu kenapa tuh malamnya ngapain ya. Akhirnya ya sudah jam 11 selesai, nggak masalah. Kemudian, bagi siapa saja yang ingin ujian, ada hafalan wajib. Apa hafalan wajibnya untuk level pertama ini? Untuk level pertama, hafalannya sebagai syarat mengikuti ujian yang pertama.
matan mabadi ilmi tajwid. Apa bunyinya? Nah. Pakai A. Inna mabadi'a kulli, pas gitu. Inna mabadi'a kulli fannin, nggak enak kayaknya. Inna mabadi kulli fannin asyrah. Oh, lebih enak pakai A. Dihadzaf aja, hamzahnya dihadzaf. Inna mabadi kulli fannin asyrah al-haddu wal mawdu'u thumma thamra. Lebih pas nggak pakai hamzah. Wadi walismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man darul jami'a hadza syarafa. Itu yang pertama wajib dihafal bagi siapa saja yang ingin ujian. Tuhfatul Atfal berapa bait? 61. Ini kalau digabungin sepertinya kurang dari 61 bait. Karena muqaddimah jazariyahnya hanya dari awal sampai akhir sifatul huruf saja yang wajib. Yang kedua, matan rukun qiraah sahihah. Apa bunyinya? Fakullu ma wafaqa wajhan nahwi. Apa lanjutannya? Wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal qur'anu fahadhihi thalathatul arkan wa haitsu ma yahtallu ruknun athbiti syudzudahu law annahu fi sab'ati. Gampang. 3 bait ya. Mabadi tadi 3 bait kan? Sekarang 3 bait. Hanya 6 bait. Ditambah maratib tilawah 2 bait saja. 2 bait saja. Apa bunyinya? Wa yuqra'ul Qur'anu bi tahqiqi ma hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba' ma husni sautin biluhunil arabi murattalan mujawwadan bil arabi. Cuma 2 bait. Berapa bait totalnya? 8 bait. Ditambah muqaddimah 1 sampai 26. 8 tambah 26. Berapa? Sedikit sekali, 34. Setengahnya Tuhfatul Atfal. Setengahnya Tuhfatul Atfal. Oh, mesti ditambah lagi mestinya nih. Tambah lahan ya. Dari Khatani. Nggak usah, segini aja. Mabadil mutajwid, rukun qiraah sahihah, maratib tilawah, dan bait al-muqaddimah al-jazariyah. Ustaz, saya sudah hafal muqaddimah jazariyah, boleh semuanya? Masya Allah, luar biasa. Dipersilakan. Yang sudah hafal muqaddimah jazariyah dipersilakan untuk menyetorkan seluruhnya. Tapi kalau sekadar sebagai syarat ujian level pertama, hanya ini saja. Matan mabadil mutajwid, matan rukun qiraah sahihah, maratib tilawah, dan muqaddimah. Dari bait 1 sampai bait 26, semuanya sudah ada pada modul. Matan-matannya semuanya sudah dicantumkan di modul. Tinggal nanti ditandai saja di halaman berapanya. Saya juga nggak ingat di halaman berapa. Begitu. Ya. Ada yang tanyakan sampai di sini? Tidak. Alhamdulillah. Berarti sudah siap semuanya bagi yang ingin ujian. Bagaimana ujiannya? Maka siapa saja yang mengambil ijazah liriwayah. Liriwayah ini berkaitan dengan sanad. Siapa yang mau dapat sanad muqaddimah jazariyah melalui cara al-arad, melalui cara menyetorkan matan muqaddimah, maka mesti setoran sekali duduk 107 bait dari matan muqaddimah jazariyah. Maka tersambung sanadnya. Nanti akan kita perjelas bagaimana cara tersambungnya sanad dalam pengantar ilmu riwayah. Gimana sih supaya kita dapat sanad? Nanti ada cara-caranya di pengantar ilmu riwayah. Salah satu caranya adalah menyetorkan matan. Dan ini mesti sekali duduk hafalan 107 bait. Adapun ijazah dirayah, ijazah bahasa gampangnya sertifikat mengajar untuk level 1, sertifikat mengajar materi-materi level 1, maka yang pertama menyetorkan hafalan wajib yang tadi sudah disebutkan. Sekali duduk, langsung dibaca semuanya. Mabadi, kemudian rukun qiraah, kemudian maratib tilawah, kemudian muqaddimah jazariyah dari bait 1 sampai 26. Sekali duduk. Ya. Kemudian lulus ujian tulis. Mau PG, mau esai?
Campur aja ya, campur ya. Esai ya. Esai itu saya gampang bikin soalnya, tapi ribet ngoreksinya. Iya, capek ngoreksinya esai itu beneran. Jadi PG sama esai aja seperti Tuhfatul Atfal kemarin. PG sekian nomor, esai sekian nomor. Jadi saya bisa dipilihin yang PG-nya banyak benernya baru saya periksa esainya gitu kan. Kemudian lulus ujian praktik. Lulus ujian praktik. Jadi ada tulis, ada praktek. Prakteknya apa? Ya praktek makhraj dan sifat. Praktek makhraj dan sifat. Kenapa? Karena pengajar level 1 dituntut bisa mencontohkan. Dituntut bisa mencontohkan. Yang paling UIA, Bubiba, Tutita, Tutita sampai Yuyiya. Ya. Gampang kan? Gampang. Baru kemudian setelah itu lulus ujian sidang munaqasyah. Biasanya antara praktek dengan munaqasyah digabung waktunya. Praktek dengan munaqasyah digabung waktunya. Dulu waktu Jazariyah Jazariyah semester sebelumnya yang angkatan ke-7 itu prakteknya baca Al-Qur'an langsung. Ya. Karena dari itu untuk seluruh mukadimah Jazariyah, prakteknya baca Al-Qur'an langsung. Suruh milih ya kalau nggak salah ya. Dari An-Naba, An-Nazi'at, Abbas. Al-Fatihatu atau Al-Fatihah? Al-Fatihah kan? Abasa atau Abbas? Abbas. Ngerti nggak? Kita nggak bilang surah Al-Fatihatu kan? Surah apa? Surah Al-Fatihah atau surah Al-Fatihati? Enggak, surah Al-Fatihah. Surah Al-Baqarati, enggak kan? Surah Al-Baqarah. Al-Hijr, bukan Al-Hijri. An-Naml bukan An-Namli. Kenapa Abbas jadi Abbas? Nggak adil. Nggak adil. Nggak cocok tuh kalau nggak adil tuh. Ya. Kemudian yang lulus akan diberikan ijazah oleh saya. Mujiz. Mujiz itu artinya pemberi ijazah. Mujaz yang mendapatkan ijazah. Mujiz pemberi ijazah. Mujaz yang mendapatkan ijazah. Tadi sudah disampaikan sebetulnya. Nama lengkap saya Raden Laili Al-Fadli tanpa Muhammad, nama lahir. Muhammad ini tabarukan. Yang pertama dari nama kakek saya. Yang kedua dari nama tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, karena saya sering dikira perempuan kalau nggak ada Muhammad. Permisi paket, buat siapa? Mbak Laili. Mbak Laili. Maka ditambahin Muhammad Laili Al-Fadli. RD-nya Raden. Dari mana silsilahnya? Wallahu ta'ala alam. Saya nggak punya sanad lengkap silsilah keradenan saya. Jadi ini dhaif. Dhaif. Tapi saya percaya karena ayah saya ngasih, ya percaya. Keluarga besar juga begitu, ya sudah. Tapi saya nggak pernah dapat silsilah sanad secara resminya. Nasabnya itu sampai siapa, wallahu ta'ala alam. Begitu. Ya entah mungkin radennya bukan raja, bisa jadi mungkin pembantunya raja, bisa jadi kan. Yang penting orang kerajaan gitu zaman dulunya. Ya. Padahal bisa jadi cuma tukang pel aja gitu. Ya Allah ta'ala alam. Saya nggak tahu. Nama panggilan masa kecil Deden, udah gede Fadli. Udah punya anak dipanggil Abu Ezra karena anak pertama saya Ezra. Ezra itu dialek apa ya, bahasa dialek Aramik, dialek Latin untuk nama Uzair. Uzair, Ezra, Ibrahim, Abraham, Nuh, Noah, Yusuf, Joseph, Jibril, Gabriel, Mikail, Michael, Uzair, Ezra. Begitu. Maryam, Maria. Dan Nabi SAW tidak mengubah nama Maria menjadi Maryam. Artinya boleh pakai dialek apapun untuk nama. Berarti boleh punya anak pakai nama Jepang. Boleh-boleh aja, nggak masalah. Kayak Abu Takeru teman saya. Nanya ke saya, Ustaz, nama anak antum dari bahasa apa? Bahasa Latin, Ezra. Artinya Uzair. Boleh nggak pakai nama Jepang? Ya boleh-boleh aja, penting artinya baik. Akhirnya punya anak namanya Takeru. Asli.
Di Bandung, teman saya. Abu Takeru dipanggilnya. Padahal jangan Abu Takeru. Kalau bahasa Jepangnya bapak apa? Cici. Kok cici? Oma, bukan. Oma nenek. Oto Sang. Berarti Oto Takeru. Gitu. Lahir 4 Jumadil Ula 1407 Hijriah. 4 Jumadil Ula 1407 Hijriah. Umur asli kita itu Hijriah. Umur asli kita itu Hijriah. Dan itu biasanya lebih tua 2 atau 3 tahun. Buat yang 30 tahun ke atas lebih tua 2 atau 3 tahun. Kalau 30 tahun ke bawah lebih tua 1 atau 2 tahun. Jadi yang sekarang 13 bisa jadi 15, yang sekarang 15 bisa jadi 17, yang sekarang 35 bisa jadi 38 atau 37. Begitu. Itu umur asli kita. Ya. Iya. Wah, langsung pada merasa tua semuanya. Iya beneran, itu umur asli kita Hijriah. Itu asli kita kan. Umur Syamsiah ini lebih panjang waktunya daripada Hijriah. Bulannya kan 31, 30, 31, 30. Kalau bulan Hijriah kan 30, 29, 30, 29, 30. Makanya lebih kurang. Jadi kurang lebih itu biasanya lebih tua 1 atau 2 tahun. Bahkan kalau 30, 40 tahun ke atas itu bisa nyampe 3 tahun selisihnya. Tinggal di teratai 4 nomor 102. Beberapa gang sebelah sini. Aktivitas saat ini belajar. Sampai sekarang saya masih belajar. Kemudian staf pengajar, pembina online tajwid, dan pengajar yang lain di beberapa tempat. Demikian profil saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini apa ada yang tanyakan dipersilahkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan sistem pembelajaran kita. Nggak ada?